Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Salam sehat dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan happy. Dan tentunya kita langsung aja tanpa basa-basi akan bahas soal paspor gate yang kelihatannya setelah mencapai puncaknya merembet kemana-mana, mulai dari Dean James ke Tim Gapens, Nathan, Justin Hubner, dan terakhir dari Liga Belgia juga sempat kena imbasnya, di mana Joe Pelupesi dan Ragnar Oratmangun diparkir di klubnya masing-masing akhir minggu lalu saat ada game week. Semua tim masih saat itu ya menunggu untuk mendapatkan kepastian soal situasi administrasi status kerja para pemain ini ya. Tentunya ini harus kita pantau ya, kita berikan juga empati, dan kita juga semua tahu waktu itu Pak Sumarji mewakili PSSI sudah memberikan statement ya, walaupun normatif, but it's okay ya, we appreciate it. Gue mau update, mungkin sebagian kalian juga sudah dengar soal perkembangan situasi ini, di mana terakhir itu Dean James sudah dapat clearance untuk kembali membela Go Ahead Eagles ya. Ini langsung dari timnya melalui IG officialnya mereka sudah mengatakan tersebut, dan kebetulan gue ada seorang kenalan yang sudah minta izin untuk dikutip pendapatnya, tapi gue tidak bisa men-spill namanya. Yang bersangkutan ini orang Indonesia yang tinggal sudah cukup lama di Belanda, abang-abangan gue lah, abang-abangan kita. Dan dia di sini menjelaskan memang ada beberapa metode bagi orang non EU untuk bisa bekerja di Eropa. Salah satunya itu EU sticker istilahnya. Mungkin kalian bisa sambil diskusi ini bisa googling detailnya seperti apa. Intinya izin kerja untuk orang non EU. Nah, tapi ternyata menurut yang bersangkutan itu Dean James itu mengambil jalur. Nah, ini juga istilah yang mungkin buat kita orang Indonesia tidak familiar ya. Jadi kita sama-sama diskusi, dan kalian boleh juga nanti ngasih respon. Dan mungkin orang Indonesia yang tinggal di Belanda mungkin tahu ya, dan bisa bantu juga untuk sharing. Siapa tahu bisa dilengkapi atau seperti apa. Di sini gua kutip langsung ya. Jadi Dean James dapat izin tinggal dan izin kerja mengikuti prosedur yang namanya weather tolleting. Nah, nanti gue tulis ininya, spellingnya supaya kita bisa sama-sama tahu ya, dan mudah-mudahan gue juga pronunciation-nya betul. Ini adalah untuk mereka yang lahir sebagai warga negara Belanda, lahirnya warga negara Belanda dan mengenyam pendidikan SD di Belanda. Walaupun setelah itu dia berubah ke warga negaraan, itu dimungkinkan dengan prosedur yang bernama tadi weather tolleting gitu ya. Sehingga Dean James katanya bisa main, dan kemudian Tim Gapens juga sudah dapat izin juga dari FC Emmen. Mudah-mudahan nanti di akhir minggu ini saat tim-tim RST Divisi dan Eredivisie main, kita bisa lihat ya apakah memang sudah bisa diturunkan, sudah bisa jalan atau seperti apa. Yang pasti Dean James sudah ikut latihan. Ini satu secerca harapan. Dan kemudian di situ gue nanya, bagaimana dengan yang lain nih? Yang belum jelaskan, misalnya Justin Hubner, kemudian juga Nathan Chown, bahkan juga Miliano Jonathan. Jangan lupa, menurut dia kemungkinan nanti mereka juga bisa mengikuti langkah atau prosedur weather tolleting tadi yang gue jelaskan di awal ya. Nah, bagaimana dengan Ragnar dan Joe Pelupesi, karena mereka tinggal atau kerja di Belgia. Menurut dia Ragnar dan Joe itu bisa dapat juga izin tinggal di Belanda dan negara EU lainnya, tetapi mesti mengajukan izin kerja lagi dari keimigrasian Belgia, karena ini yuridiksinya berbeda seperti itu ya. Ini sekali lagi bukan dari gue ya, tapi dari sumber gue, karena mereka kerja di Belgia. Nah, itu tadi. Jadi kalau untuk yang di Belanda sudah ada patternnya, sudah ada presidennya, dengan tadi sistem tadi itu yang sampai gue lupa namanya, weather tolleting gitu ya. Dan kita tunggu, mudah-mudahan prosedur ini juga bisa dilakukan oleh Justin Hubner dan Nathan Chown, bahkan juga Miliano Jonathan meskipun mereka lagi cedera, bahkan juga Mads Hilgers ya, karena Mads Hilgers nanti per Juni harusnya di kontraknya habis. Nah, ini tantangan buat Hilgers paling besar, karena selain harus daftar pasti sebagai WNI dan pasti harus statusnya non EU, kecuali tadi dia menempuh jalan weather tolleting, dan juga dia dalam kondisi cedera gitu. Nah, balik lagi soal
para pemain yang bermain di Belgia ini kita akan tunggu karena agak sedikit ada perbedaan yuridiksinya. Mudah-mudahan juga bisa mengikuti apa namanya prosedur weather toleting ini dan kemudian mereka bisa bermain kembali karena Ragnar bersama Dender itu sedang menjalani playoff degradasi. Ya, playoff degradasi ya. Jadi masih ada pertandingan lagi. Kemudian juga Joe Pelupesi di kasta kedua sepak bola Liga Belgia, Liga Belgia yang nomor 2 itu juga sedang masih ada kompetisi gitu loh. Sementara kita semua tahu untuk Martin Paes itu tidak ada masalah karena memang dari awal dia didaftarkan statusnya sebagai WNI, artinya non EU dan dapat gaji sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Jadi ini kabar baik dari negeri tulip ya, mudah-mudahan semuanya para pemain tim nasional kita, para pemain diaspora yang merumput di Eropa, khususnya di Belanda dan Belgia, itu semua dapat solusinya sehingga mereka bisa kembali memberikan kontribusi buat klubnya, kembali lagi perform dan mudah-mudahan juga menular pada tim nasional kita yang Juni nanti tanggal 1 dan 9 itu ada kalender FIFA dan konon katanya Pak Sumarji juga sudah mengantongi satu lawan yang cluenya yang tidak lolos Piala Dunia dan tinggal nyari satu lawan lagi. Para pemain tersebut bisa menunjukkan kemampuannya lebih baik dari yang kita tonton saat kalah 0-1 dari Bulgaria beberapa waktu lalu ya. Oke teman-teman, jadi nggak usah panjang-panjang video gua kali ini. Ini memasuki hari Jumat, memasuki weekend, semoga kalian tetap bisa beraktivitas di sisa waktu ini kapanpun kalian nonton dan kalau kalian yang dalam perjalanan ke rumah, mau di kereta, di KRL Jabodetabek, mau di manapun di seluruh pulau di Indonesia maupun di luar negeri, semoga kalian bisa sampai di rumah dengan selamat, menemui orang-orang yang disayang dan kembali charging selama 2 hari weekend ini untuk kembali beraktivitas hari Senin nanti. Terima kasih teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai nanti dan adios.